Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdul Latif, mahasiswa PPG BIS 2 UIN Senurjati Cirebon. Saya akan mempersembahkan model pembelajaran DBL di SDN Talagasari dengan tema Hadis Sholat Berjamaah kelas 3 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Alhamdulillah kalau semuanya semangat dan sehat. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Silakan Sela pimpin doa. Duduk siap, baca doa. Alhamdulillah, kita telah berdoa barusan. Setelah berdoa, kita harus membiasakan untuk membaca surah pembiasaan. Silakan baca bareng-bareng surah An-Nas. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya anak-anak berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keluarkan ya suaranya. Alhamdulillah, barusan kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya duduk kembali. Absen dulu ya. Nazwan ada? Hadir. Kalau laki-laki bilang hadir, kalau perempuan bilang hadir. Arfan hadir. Neng Putri hadir. Cika, Fauzan, semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang kita akan belajar tentang senangnya belajar hadis ya. Sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran dari hadis sholat berjamaah. Yang pertama, membaca hadis sholat berjamaah dengan takbir. Yang kedua, menulis hadis sholat berjamaah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pesan pokok dan keutamaan hadis sholat berjamaah dengan benar. Anak-anak, kita
suka melaksanakan ibadah di masjid ya? Suka tidak? Siapa yang pernah sholat ke masjid? Ajukan tangan. Wow, banyak ya. Berarti kalian suka ke masjid? Suka. Kalau di bulan suci Ramadan suka pergi ke masjid? Biasanya kalau di bulan Ramadan suka sholat apa yang di masjid? Sunnah apa? Tarawih. Ya. Terus apakah kalian merasakan senang? Nah, anak-anak, kalian sering tadi kan sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya? Ya. Sekarang mengapa Bapak mau bertanya nih, mengapa sholat berjamaah lebih dianjurkan di masjid? Saya tahu. Mengapa sholat berjamaah lebih baik di masjid? Karena apa? Coba ada yang tahu? Ya, yang lebih keras ya. Karena pahalanya banyak. Tepuk tangan buat Sela. Nah, pahalanya lebih banyak. Sekarang Bapak mau bertanya lagi, apa manfaat sholat berjamaah di masjid? Belum tahu? Salah satu manfaatnya yaitu kita bisa bersilaturahmi dengan teman, saudara, kerabat. Bapak akan mengetes kalian berkelompok ya, sejauh mana pemahaman kalian dalam mengetahui tentang hadis sholat berjamaah ya. Bapak akan bagikan lembar soal kepada kelompok kalian ya. Bapak bagi dulu, ini kelompok 1 perempuan, kelompok 2 yang laki-laki, kelompok 3 yang sebelah kanan Bapak, dan kelompok 4. Bapak akan bagikan, kalian isi ya, kalian isi dengan berdiskusi. Silahkan isi jawabannya bareng-bareng, diskusikan dengan teman-teman kami ya. Silahkan diskusi, mendekat. Diskusikan. Sekarang tanggal 9. Ya. Sekarang ya, kelompok 2 sudah ya, baru 2 nomor ya. Di awal pembelajaran hadis sholat berjamaah, apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi yang akan dipelajari? Silakan kelompok 4 kasih nama-nama ini. Anak-anak sudah mengerjakan semuanya? Ada yang belum? Ada? Ya. Sebelum kedepankan hasil belajar kalian, Bapak mau bertanya dulu. Kalian lebih suka pelajari arti hadis sholat berjamaah atau praktek sholat berjamaah? Hadis sholat berjamaah. Kalian berarti lebih suka mempelajari arti hadis sholat berjamaah. Silakan kalian tulis di LKPD-nya masing-masing. Yang sudah silakan kumpulkan sama ketua kelompoknya. Ini kelompok 1 ya, yang beranggota Sela, Sarah, Cika, Najwa, Salma, Buddha. Silakan kelompok yang lainnya kumpulkan ke depan. Anak-anak, Bapak di sini akan menyajikan materi yang berdiferensiasi. Materi ini terbagi menjadi 3 tingkatan, ya. Yang pertama tingkat dasar, yang kedua tingkat menengah, yang ketiga tingkat tinggi. Di mana yang tingkat dasar yaitu fokus pada pengertian hadis, sunnah, dan arti sholat berjamaah.
Sedangkan tingkat menengah yaitu membahas hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dan menghafalkan hadis sholat berjamaah. Yang ketiga ada tingkat tinggi, yaitu membahas manfaat spiritual dan sosial sholat berjamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak semuanya mau belajar tingkatan yang mana? Tingkatan dasar, menengah, atau tinggi? Berarti kita akan belajar tingkat dasar ya. Silakan lihat ke depan, Bapak akan memperlihatkan materi tingkat dasar. Sholat berjamaah itu apa? Sholat yang dilakukan oleh dua orang, minimal dua orang, terdiri dari imam dan makmum. Jadi ada imamnya, ada makmumnya. Ya, lebih lanjut lagi, lihat ke sini. Sekarang lihat semuanya hadis ya. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim yang keren. Boleh tepuk tangan. Bagus ya, dapat membacakan hadis sholat berjamaah. Sekarang lihat ke sini, ini arti dari sholat berjamaah. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Bandingkan ya anak-anak, selisih itu perbandingan. Kalau di rumah kita sholat itu hanya sendiri, kalau tidak berjamaah ya. Kalau di masjid misalnya berjamaah kita dengan ustaz ya, itu maka pahalanya akan 20. Bacana gimana kalau sholatnya di rumah tapi berjamaah sama? Mau di rumah mau di masjid, itu kalau kita berjamaah pahalanya akan sama, yaitu 27. Anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan aktivitas pembelajaran melalui pusat belajar, di mana aktivitas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama pusat praktik, yaitu siswa mempraktikkan sholat berjamaah. Yang kedua pusat diskusi, yaitu siswa mendiskusikan tentang sholat berjamaah. Yang ketiga pusat kreatif, yaitu siswa membuat atau menempel poster ya. Yang keempat pusat penelitian, yaitu siswa membuat tentang sejarah sholat berjamaah, yaitu mencari referensi tentang sholat berjamaah awalnya seperti apa. Kelompok mana yang mau pusat praktik? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Berarti kelompok 2 nanti praktik sholat berjamaah. Siapa yang mau pusat diskusi? Oh, berarti kelompok
3 dan kelompok 4. Siapa yang mau praktek kreatif? Oh, berarti kelompok 1. Bapak akan bagikan ya. Ini untuk diskusi dan untuk kreatif. Ini untuk kreatif ya. Jadi tempel poster sholat berjamaah di kertas ini dan diwarnai secantik mungkin. Ini untuk diskusi. Silahkan diskusikan materi yang ada di kertas ini dengan kelompok ya. Silahkan diskusikan dan dibaca. Kita yang gue tegur biasa-biasa ibadah di masjid di sini. Nah, sekarang ini kelompok 2. Perhatikan ya yang lainnya. Kelompok 2 akan memperhatikan sholat berjamaah. Silakan, kita ready. Bismillah. Usolli qardos subhiro akaini mustaqbilamin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang lainnya belum, jangan dulu. Kalau imam baru Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Langsung Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berjamaah barusan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dengarkan, yang pertama apa? Yang pertama tadi makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi imam dulu Allahu Akbar, baru makmum mengikuti. Jangan imam Allahu Akbar, imam Allah bareng, itu tidak boleh. Jadi contoh Randy, coba turunkan Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Gitu ya. Silakan kelompok 2 duduk di kursinya lagi. Oke. Kelompok 3, kalian kan tadi sudah diskusi dengan kelompok 4 juga diskusi. Bapak mau bertanya kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Kalian anak-anak suka sholat di rumah apa di masjid? Suka sholat sendiri apa sholat berjamaah? Alhamdulillah, berarti kalian setelah belajar tentang hadis sholat berjamaah, kalian mau sholat di rumah apa di masjid? Laki-laki di masjid. Kalau perempuan mau berjamaah atau mau sendiri? Berjamaah, karena pahalanya begitu besar, begitu banyak. Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil posternya. Yuk, maju ke depan. Bacakan hasil posternya yang suara yang lantang. Silakan. Sholat jamaah keutamaan Sholat
sudah mempraktekkan pusat praktik, pusat diskusi, dan pusat kreatif ya. Pusat praktik tadi praktik sholat berjamaah, pusat diskusi yaitu kelompok 3 dan kelompok 4 sudah diskusi, terus pusat kreatif yaitu kelompok 1. Alhamdulillah. Gimana belajarnya hari ini? Senang anak-anak? Karena kelihatannya sudah ada yang ngantuk, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, kembali semangat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak akan mengevaluasi dulu dari yang barusan. Tadi kan dari hasil praktik kita yang tadi kelompok 1 ini belum beres ya mewarnainya, tapi ini sudah rapi ya, sudah bagus. Yang kedua tadi Bapak evaluasi yang kelompok 2 itu sudah bagus, namun masih belum kompak. Yang belakang makmumnya itu mendahului imam, harusnya tidak boleh. Yang kelompok 3 tadi sudah berdiskusi dan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Yang kelompok 4 juga tadi sama, sudah berdiskusi dan bisa menjawab. Catat ya di buku kalian nanti apa saja yang perlu kalian perbaiki. Tadi kan yang perlu diperbaiki ini pemahaman kalian ataupun praktik tadi yang harus diperbaiki, silakan. Kalian semuanya sudah paham tentang hadis sholat berjamaah? Paham. Jadi berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri pahalanya berapa? 1. Kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Ya, karena kalian telah berhasil mempraktikkan semua materi yang telah Bapak sampaikan. Nanti sekarang Bapak akan memberikan apresiasi, sebuah hadiah untuk kalian dari Bapak untuk ketua kelompok dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 2. Tepuk tangan. Ini kelompok 1. Tepuk tangan. Dan ini kelompok 4. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Silakan duduk kembali. Silakan Sela pimpin doa. Duduk siap. Duduk siap. Baca doa. Silakan yang duduknya paling rapi, kelompok 1.